Halo Coklat Friends, berjumpa lagi dengan gua Faisal. Di sesi ini gua bakal nobrak-abrik band Shout Out Sukabumi. Tentunya mereka yang tergabung di DC Studio Gig. Nggak berasa nih, kita udah ada di episode ke Jangan berisik, mari ngomong yang baik. Kalian pengen tahu dong, apaan sih Studio Gigs? Nah, gua bisik-bisik nih. DC Studio Gigs merupakan program khusus jarumcoklat.com buat kalian musisi yang punya band yang rasanya lo main band gitu-gitu aja, yang kepengen ngebangun jejaring dan silaturahmi antar musisi dan siap untuk konsisten dalam bermusik. Nah, DC Studio Gigs memberikan fasilitas buat kalian latihan setiap minggunya. Bareng band-band keren lainnya, syarat dan ketentuan mudah, yang pasti free, nggak ada pungutan biaya apapun. Dan melalui DC Studio Gigs, kamu nggak perlu khawatir, kebingungan, latihan hayo manggung hente, ya. Tapi di sini juga nanti kita bakal dapat banyak program lain. Soal manggung, tenang, yang penting kalian bisa terus bersemangat buat nunjukin eksistensi band lo. Kalian tanya soal genre, jangan khawatir, apapun genre kalian, apapun musik kalian yang kalian mainkan, kita pastikan kalian bisa gabung bareng kita di sini. Berbeda-beda tetap bersama-sama. Nah, Coklat Friends, buat yang mau tanya-tanya lebih soal DC Studio Gigs, lu simak terus obrolan gua di episode ini. Karena di kesempatan ini gua undang sobat-sobat gua yang mereka ini udah gabung di Studio Gigs sejak lama. Kita langsung aja undang mereka. Binaural Beats, please welcome. Halo Binaural Beats, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Nah, perkenalkan dulu deh langsung ya. Nama kalian, posisi kalian, dan juga aktivitas keseharian kalian. Kita sebenarnya kurang satu personil. Jadi ada vokalis. Vokalis itu dia kebetulan lagi di Bandung, sibuk di Bandung. Jadi pertama ada Esa Nafsika di vokalis, kemudian ada gua, Aji lead gitar. Kemudian ada Dimas Ritem. Dimas di Ritem. Gua Fahri di bass dan gua Riko di drum. Aktivitas keseharian apa aja? kalau untuk sekarang sih kita lagi garap album kedua. Agak Dan fokus di DC Studio Gigs juga. Oh gitu. Dan ya, dan kalau manggung susah sekarang karena ada corona, jadi agak ditahan manggung. Corona teh naon sih? Corona teh nyata tuh. Jadi sulit manggung lah sekarang. Jadi kita lebih fokus ke album aja gitu. Jadi aman. Keseharian lo sebagai apa nih di luar ngeband? Kalau gua guru, dosen juga. Oh lu guru apa? Guru seni budaya dan bahasa Inggris. Seni budaya dan bahasa Inggris. Kalau gua sih masih mahasiswa ya. Mahasiswa Online lah biasa. Oh ini yang Itu sih. disebut kemarin ayam kampus itu ya? Ya kalau gue sih sama ya, kerja. Paling kalau untuk ngeband paling kalau Kerja di mana bro? Kerja di gitulah ya. Bajunya coklat ya? Iya gitu. Coklat tuh. Ya paling ya selingan dari kerja ya ngeband gitu. Oh, Lagi garap album kedua. Kalau gua kerja di pemerintahan. sama pemerintah juga ya? Iya, Beda warna Ya. sama? beda. Oh beda warna. Tapi satu warna cuman beda ya, tua sama muda. Iya. warnanya. Nah, Binaural Beat itu berdiri sejak kapan? Dan yang ya coba lu ceritakan soal awal berdirinya band lu. Awal berdirinya itu tahun 2016-17 sekitar ya 16 akhir. Jadi kita ngebentuk band. Awalnya sih gue sama Riko. Kita ngeband gini. Lalu
ketemu Dimas di apa namanya di Sukabumi, kebetulan dia lagi di Sukabumi, ketemu lalu kita ngeband bareng bertiga. Wah, kita kayaknya bikin band nih, kayaknya seru nih kalau bikin band. Lalu setelah itu adalah vokalis Esa tadi. Jadi dia selalu ngomen ketika bikin story kita di IG, dia selalu ngomen, wah kapan-kapan gue join dong, bla 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 dan lain-lain. Oh ternyata oke deh kalau gitu kita coba. Masuklah Fahri gitu sebagai basis, akhirnya kita jadi satu band yang utuh. Lalu Awalnya mah kepo gitu sih, Pak. kepo gitu. Nah, apa sih ini? Kepo apa gitu. lu ngefans, Ri? Kepo sih, nggak mungkin ngefans masih. Gitu. Jadi abis setelah itu kita bikin bandnya gimana set? Akhirnya ngeband, chemistry-nya dapat, lalu mulailah kita garap album pertama. Ada satu lagu yang kita bikin waktu itu. Gua sama Salsa pernah bikin lagu namanya judulnya Fighter. Itu kita bikin waktu SMA. Jadi kita garap lagu itu awal ketika SMA pakai ain ya. SMA. Ketika SMA bikin lagu itu lalu dapat chemistry-nya, bikin lagu, set masuklah studio. Akhirnya terrealisasikanlah si album baru itu. Kenapa harus Binaural Beats? Namanya ada filosofi apa di balik itu? Sebenarnya agak lucu sih waktu penamaan band ya. Dulu ada Casper apalagi sih? Flying to the moon gitu. Lucu-lucu sih dulu nama band. Cuman Salsa kebetulan saya kebetulan orang Salsa, orang sastra. Si Esa, kita manggilnya Salsa. Esa itu kebetulan dia anak seni di UPI. Jadi dia tahu istilah-istilah gitulah. Jadi dia masuk jurusan seni. Jadi ketika kita mau penamaan album, penamaan band, dicari, dapatlah itu. Jadi binaural beats itu adalah gelombang musik gitu, gelombang musik. Jadi yang gelombang musik yang ditawarkan untuk masyarakat dan membahagiakan masyarakat gitu. Nah, yang lu usung tuh genre dari sejak awal tuh apa sih? Metalcore. Iya. Kesini album 2 sih kita agak ada post hardcore sih, cuman tidak meninggalkan nuansa metal. Kenapa metalcore? Untuk keroncongcore gitu. Jiwanya metal pada dulu, metal di tebasnya metal gitu. Metal. Di fotoge metal gitu. Itu kieu teh. Nah, yang mempengaruhi band kalian tuh dari musik, band dari dalam atau dari luar apa aja? Yang banyak Susah mempengaruhi. Masing-masing boleh. Masing orang jadi kebanyakan kita garap di album kedua ini, jadi masing-masing pikiran punya masing-masing influencer gitu. Jadi musik kita jadi lebih ke sebut bandnya apa tuh? Lu apa tuh? Lu sukanya apa? Kebetulan kita Avenged Sevenfold bis banget gitu. Oh, semuanya dulu kita A7X. Dulu kita sebenarnya ketemu itu gara-gara medsos sih. Jadi kita emang punya satu influence yang sama gitu. Oh, gitu. Mungkin jadi ya udah ini bisa gitar bisa ya, jadi gabung gitu. Jadi ya gitu. Kadang mungkin kalau misalkan dari band yang influence gitu ya yang sering gue dengerin mah naonnya. Banyak lah Avenged Sevenfold, Linkin Park, terus Asking Alexandria, Isus, Memphis My Fire, Slipknot, Lamb of God. Dan itu Hijau betul-betul Daun. kalian konsumsi dan lu jadikan bagian dari musik lu. Khususnya Avenged Sevenfold, jadi ada kayak warnanya tebal gitu. Kunaon mah kudu Avenged gitu. Kenapa ya kita dapat kebahagiaan di situ ketika dengerin lagu gitu. Jadi kayak ya dia mengusung ada screamnya, ada clean vokalnya, dia karakter vokalnya dapat, terus dari apa namanya kualitas kapasitas lagunya ada yang gitar duaan gitu. Udah gitu ada string juga gitu. Penuh gitu maksudnya. Kita bahagia ketika Jadi band lu lagu. tuh Avenged banget gitu. Enggak juga sih, soalnya kita kan denger dari beberapa ini, cuman ya sedikit banyak ada kemiripan dengan Avenged. Ada kemiripan. Ya udah deh, jangan lama-lama, kita langsung coba nontonin mereka di studio latihan. Oke, silakan.
Itu dia suguhan dari kawan-kawan kita Binaural Beats. Oke. Sebetulnya frontman di Binaural Beats siapa? Ketika ada vokalis sih Esa Nafsika si Oh, vokalis. vokalisnya. Iya, dia bisa ngomong dan lain-lain. Tapi ketika dia nggak ada ya paling gue sama Dimas Tapi lu keren barusan bawain lagu dan lu jadi vokalisnya ngegantiin iya, dia. iya berdua. Jadi ya saling bersautan lah gitu. Nah, tuh dipecat tuh datang-datang. Karena dia punya karakter dan dia nggak apa namanya ngagokan tuh ya. nggak Oh, enggak. Enggak. Aman. aman malahan gini maksudnya ketika nggak ada vokalis kita kelimpungan gitu. Kelimpungan dalam iya. artian kan banyak lead yang Curhat ya nama alhamdulillah vokalnya. banyak lead yang kagok sama vokal gitu. Ah, iya. Jadi kagok gitu. Jadi kita ya bagi-bagi agak bagi-bagi jadi ya gitu sebisa mungkin lah diakalan lah gitu kumaha carana supaya vokal teu kosong teuing gitu Jadi ya. selama ini yang paling aktif tuh yang ngurusin band itu siapa? gua bareng-bareng sih cuman ya Lebih banyaknya banyaknya ke lu. Kadang penggerak lah. penggerak lah. Penggeraknya lu, berarti Hmm. frontman-nya lu dong. Iya. Nah, buat frontman nih gue mau nanya, apa yang menjadi tugas utama buat lu dan kendala apa aja yang lu rasain ketika lu mulai bener-bener sibuk nih ngurusin temen-temen semua, schedule-nya, apapun lah itu. Dan kalian cukup puas dengan apa yang sudah kalian berikan buat band lo? Pertanyaan sulit ya. Sulit sekali pertanyaannya. Kendalanya ya yang jelas tujuan kita mau memajukan band ya. Gimana caranya biar besar, gimana caranya biar masuk kancah dunia internasional misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk kendala sih palingnya menyesuaikan waktu gitu. Paling ketika ini sibuk, saya sibuk, Riko sibuk dan lain-lain, kadang-kadang tektok gitu. Cuman Gara WKB bedanya. Hah? Gara WKB. gara WKB jadi ya alhamdulillahnya masih dikasih kelonggaran kayak misalnya gua Riko agak sering di Sukabumi nih, udah gitu free time-nya waktu kosongnya banyak gitu. Jadi bisa terus ke fokus ke album gitu. Kayak Dimas agak sibuk nih, kayak seminggu kita punya waktu 2 hari gitu. Jadi 1 hari itu ditotalin bener buat garap album, buat latihan, buat banyak hal lah gitu. Nah, mengenai rilisan atau karya yang sudah kalian hasilkan, sudah dari awal berdiri itu tahun berapa sih? 2016 akhir. 2016 akhir. Nah, sampai hari ini, lu udah ngasilin apa aja melalui si Binaural Beats ini? Apa ya? Karya lu, karya nih. Karya ya oke. Kalau karya album kita udah keluar album. Udah punya pertama. album ceritanya nih. Udah punya Udah album. keluar album. Udah keluar album. Album pertama. Launching di UPI waktu itu. Nah, Di festival. album pertama berarti ya. Iya. 2017 2017. pertengahan. Yang 2017 lu ngeluarin album, titlenya titelnya Pentatonic Evolution. apaan tuh? Evolution. Bercerita tentang Bercerita apaan tuh? tentang inilah gemuruh hati, lebih ke situ sih. Nggak ke sosial. Gemuruh hati, terus lebih ke apa ya? Hakikat kita sebagai manusia, banyak hal. Kalau udah gitu ada beberapa yang galau. Galaunya tapi bukan galau cinta, down itu bukan, tapi hidup gimana nih harus kita berjuang dan lain-lain gitu. Apa yang harus kita buang, apa yang harus kita tekuni dan lain-lain gitu. Jadi isi dari album tersebut banyak menceritakan tentang Kehidupan. kehidupan. Berarti ya konsepnya lu yang banyak nulis siapa sih? Kebetulan di album pertama Esa. Oh, Esa Kita yang lebih banyak ke lirik bikin. notasi ya. Notasi lirik. ya sebagian besar emang vokalis yang ini sih kalau lirik. Aransemen Aransemen mungkin kalian. Bareng-bareng. Untuk pendistribusian album pertama itu kayak gimana? Yang lu bikin tuh kemasannya kayak gimana? DIY. Terus pendistribusiannya udah nyampe mana aja? Terus udah ke tahapan apa? Coba deh lu ceritain. Jadi agak complicated sebenarnya ya, karena kita ketika keluar album cuma beberapa kopi gitu, nggak banyak, nggak ribuan. Nggak banyak, terus keluarlah si album itu, lalu pendistribusiannya kita ke teman-teman aja, maksudnya kayak ke influencer dan lain-lain. Terus udah seperti itu aja. Udah gitu. Oh, di platform di platform Joox, iTunes, Spotify dan lain-lain Berapa sudah lagu ada. semua?
10 satu album. Totalnya 10 lagu. Ada bonus satu lagu tuh, Come Closer. Jadi 9 yang 9. masuk ke Spotify, terus satu ada yang belum masuk. Jadi jatuhnya kayak single gitu ya. Berarti pencapaian dari album yang lu keluarin di awal itu sudah sampai mana, dan yang lu rasain lu cukup puas atau memang Getin, masih harus sangat lu tidak kejar? puas, sangat tidak puas karena kita nggak ada ibaratnya kayak kereta gitu, kereta buat mencapai kesuksesan gitu, nggak ada gitu. Dulu karena kita bingung ya, maksudnya kita paling di ada Deathbed Indonesia, jadi kayak komunitas Indonesia tentang Avenged gitu, kita banyak di situ, manggung di situ terus. Jadi kita kebanyakan dari tahun ke tahun lebih banyak ke manggung sih, lebih fokus ke manggung gitu. Jadi manggung di sana di BA, BC Bandung, Jakarta, Bekasi gitu. Jadi lebih ke manggung gitu. Jadi kita belum waktu itu nggak fokus ke penjualan apa namanya, ke penjualan atau ke si album itu sendiri gitu. Yang penting udah ada lah gitu. Berarti DIY banget. DIY banget DIY gitu. Nggak banget. ada manajemen sama sekali. Hanya penyebaran mungkin belum. luas gitu ya. Betul. Nah, selama masa pandemi ini nih, aktivitas band lu apa aja dan ngapain aja? Nah, terus manggung nih kayak gimana? Dan manggung lu terakhir di mana? Waduh, ini pandemi ini masa yang sangat sulit ya. Soalnya benar-benar kita bingung mau bikin acara pun dan mau acara di luar pun. Jadi kita manggung, alhamdulillah kemarin manggung di acara Palestina gitu. Oh, yang Ada bergerak acara untuk keren Palestina. itu keren banget acara, sumpah demi Allah. Acara di tengah pandemi dengan menggunakan protokol. Iya. Protokol kita sebelum masuk ke sini cuci tangan dulu, pakai masker. Wudu, Di swab dulu. Wudu malahan Di swab dulu swab, di depan. ya. Gitu kalau untuk Colok irungnya ya. kalau untuk ya Si kita, tinggal ini pasti coloknya anjing. Keur ngorong. gitu. Oh, Bapak di swab ya. Jadi gitu kita lebih ke ya itu bikin album kedua, fokus album kedua, terus kadang kita ada virtualan bareng gitu, ngeband gitu. Si Iyo aja ngobrol. Nyanya, kumaha tuh? Gitu. Riko suka ngobrol dia. Gimana? Nah, berarti terakhir manggung lu kemarin di bergerak untuk Palestina ya? Betul, Beberapa minggu yang lalu iya, ya? sebelum Selama yang masa lalu. pandemi berapa bulan tuh? Gila, setahun. Oh, setahun baru Kebay- manggung kemarin di Iya. sini? Ada sih manggung tapi virtual gitu, kayak Yang di virtual mah. Pride Palace itu? Pride Palace, udah gitu ada juga yang ya di Bandung waktu itu pernah Oh. virtual. Tapi ya gitu kan, virtual kayak biasa Iya. aja gitu, nggak gimana gitu kan, biasanya kita mau speed banyak Ya. crowd, wah gitu. Lu nonton rumput yang bergoyang Nah tuh ya? itu udah. Nama kamera, kamera. Oke nih, gue punya pertanyaan buat Aji. Dan sebenarnya tadi si Aji terus ya yang ngobrol. Nih Ji, gue mau nanya sama kamu. Lu pernah jadi drummer salah satu band legenda di Sukabumi. Dan Aji ini terlibat di album perdananya band, salah satu band Sukabumi yang tetap eksis di segala medan. Hampir lebih dari 20 tahun di kancah dunia persilatan. Nah, gue pengen tahu kesan-kesan lu setelah lu dinyatakan tidak lagi bergabung di band tersebut. Nah, lu coba itu aja dulu lah. Ya, Kesan-kesan lu ketika lu sudah tidak bergabung, dan mungkin ketika lu udah jauh nih. Nah, apa yang menjadi kesan buat lu? aduh. Karena kelihatannya waktu Aji hengkang dari band tersebut, lu langsung fokus sama binaural Binaural beats Beat dan ini. sebenarnya lebih ke kerja sih waktu itu. Hmm. Jadi kebetulan lagi sibuk, terus ya jadwal tabrak sini tabrak sana, jadi ya bingung gitu lagi ya, akhirnya gitu. Tapi ya begitulah. Tapi akhirnya gitu, setelah sekian lama ternyata ya aduh kenapa ya waktu itu ngambil keputusan itu gitu. Tahu gitu mah gitu, banyak Kaduman teh heulanya. kaduman teh heula gitu. Ternyata ya namanya anak muda ya, maksudnya saya baru 26 tahun gitu, jadi masih banyak hal-hal tentang kedewasaan atau tentang kehidupan yang belum saya tahu gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu, ditambah corona, mental digojlok dan lain-lain, akhirnya sadar juga, oh ternyata waktu itu gini. Jadi banyak hal yang di inilah harusnya bisa lebih dipertimbangkan gitu dengan kepala dingin seperti itu. Jadi ya
Gitulah, jadi gimana lagi, aduh ya. Jadi kesannya gimana tuh? Kesannya ya alhamdulillah lah, saya mendapatkan banyak, wah band yang luar biasa sekali karena saya banyak mendapat pelajaran dari sana, banyak mendapatkan ilmu juga yang bisa menempatkan saya di posisi saya sekarang ini gitu. Udah gitu hal kekeluargaan yang banyak diterima, kayak ya habis ngeband ngeliwet, berenang di laut. Wah banyak hal lah yang membekas gitu. Jadi ketika waktu itu kan sempat selesai. Jadi sempat selesai itu sebenarnya di binaural beats normal biasa gitu, nggak yang terlalu fokus. Malah di kerjaannya itu karena beberapa lain hal gitu harus fokus di kerjaan gitu. Ketika kerjaan tot corona, kumaha teh gitu. Jadi aduh gitu. Jadi banyak gitu. Nah mungkin ada dari kesan tersebut kan bakal timbul pesan ya nggak buat lu share ke Coklat Friends di rumah dari apa yang sebelumnya lu alami di band lama lu, kemudian lu sekarang masih tetap eksis. Gua salut sama lu masih tetap eksis, Ya. ada di jalur lu, dan apa yang bisa lu share dengan kawan-kawan Coklat Friends di rumah tentang pengalaman tersebut. Intinya lu harus total dalam melakukan sesuatu, mau itu segala hal gitu. Khususnya kalau misalnya lu anak band harus total, terus lu harus nikmatin setiap prosesnya. Walaupun kadang edan gitu, maksudnya edan bisa. Lu sampai berdarah-darah, lu sampai gimana pun, ya walaupun kadang lu berpikir anjing emang geus aing itu bisa deh, itu bisa. Sebenarnya lu masih bisa gitu karena lu masih hidup gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berkecimpung di band ataupun di hal lain, harus total, harus menikmati, jangan dikit-dikit ngeluh, harus memanage waktu dengan baik, dan satu lagi konsisten terus gitu. Gitu. Jadi ya bisa dapetin apa yang lo mau gitu. Ada pengaruh nggak buat dari pengalaman tadi, pesan kesan yang barusan, ada pengaruh nggak yang lu tanemin di binaural beats dari pengalaman lu sebelumnya? Ya ada pengaruh dari ya lebih kayak kita ke apa namanya ya kedisiplinan dan lain-lain gitu. Terus kayak pengaturan jadwal, terus ketika kita punya ada kelas masing-masing, kita bisa memanagenya dengan kedewasaan gitu. Jadi nggak aku masih nggak bisa gitu ya. Set tak gimana nih, ini masalahnya di sini, gimana harus selesai gitu, cari solusi dan lain-lain gitu. Berarti buat teman-teman yang lain, dengan Aji yang sebelumnya dari salah satu band di Sukabumi itu punya dampak positif gak buat kalian yang berasa gitu, sok dari masing-masing personal? Silakan Dimas. Oke. Jadi mungkin pengaruhnya dia di band sekarang itu cukup cukup banyak. Dari segi mungkin pengalaman dia ngeband lebih banyak, mungkin jadi ke kitanya dibawalah, maksudnya dengan posisi yang positifnya mungkin ya. Mungkin dari segi waktu sih, kita kadang kalau misalnya ngeband on time gitu, pokoknya latihan jam sekian harus jam sekian, konsisten gitu jadinya. Mungkin yang bikin kita konsisten ya mungkin masalah waktu, itu yang paling penting sih, masalah waktu on Mantap time ya. gitu. Coba nambahin. Ya yang paling kerasa emang waktu gitu ya. Lebih on time. Kalau jam 7 udah di sini harus jam 7 misalkan kayak gitu. Itu jam 7 isukanan nanti. Terus kadang yang dibawa kayak kalau mau ada ke panggung misalkan, oh ini yang harus disiapin ini, jangan sampai ntar di panggung kita ribu sendiri gitu. Harus udah disiapin dari awal gini, jangan sampai ada kejadian yang enggak diinginkan lah gitu. Gitu sih, lebih intinya waktu lebih Waktu terjamin. pembangunan attitude mungkin ya dan Ya. lain sebagainya ya. Ya betul. Sebenarnya udah disebutin semua ya. Cuman Oh pasti ada. udah. Biasa copy paste. Cuman yang mungkin dari segi pengalaman kayak manggung kan itu kita kayak
masih Ya, kita belum baru ada gitu waktu itu, kan. ya, masih baru. Karena Aji udah duluan manggung sana sini jadi Ya. kita ada yang ngebina gitu, Ya, ngebimbing. karena lebih tua juga Kayak kan gitu, umurnya terus- gitu. Jadi, Terus cara profesional gimana gitu kalau ya dalam sebuah band itu kayak gitulah kurang lebihnya ya. Jadi memang sangat banyak mempengaruhi ya. Dan ya, gue sekarang kita langsung ngobrolin soal kontribusi dari personal masing-masing. Oke. Kontribusi yang dibentuk atau yang terbentuk lah, atau yang diberikan dari kalian itu yang paling banyak siapa sih? Kalau untuk saat ini karena kebetulan. Siapa yang paling berkontribusi untuk binaural beats? Iya, aing lah ya. Enggak, kebetulan memang Dimas dan Fahri sibuk di untuk tahun-tahun ini. Jadi kebetulan gua dan Riko yang punya waktu sedikit luang lah. Jadi sehari kita punya sekitar 3 jam. Jadi kita benar-benar di situ tuh garap album dan lain-lain gitu. Tapi pun Dimas dan Fahri ketika dia libur atau ketika dia punya waktu weekend hajar gitu. Jadi sebenarnya semua berkontribusi sangat baik sih. Kalau masalah kontribusi ya, mungkin tiap personel ada kontribusi masing-masing ya. Kalau Aya misalkan oke bro gimana kadang-kadang gua? sorangan we nu kontribusi. ente sih iya mah Oh ente aman deh. aman. Jadi masing-masing punya peran lah. Kalau misalkan ya mungkin ada acara atau apa dari segi transportasi bisa dia kan gitu kan dari segi nge-grab. alat-alat. Enggak. Tuh. Ada ini Gitu. ada Jadi- kereta. Jadi Keren. mungkin masing-masing Delman. punya inilah ikut andil lah gitu dari segi alat atau transportasi atau mungkin kurang ya makin orang gitu. Jadi ya mungkin sekarang Saling. mungkin kalau sekarang kalau misalkan penggarapan album kedua ya karena mungkin lebih banyak waktunya mereka berdua ya mungkin ya mereka berdua lah yang paling banyak memberikan kontribusi ya gitu. Berarti sekarang udah moving ke materi untuk kedua. album kedua. Apa nggak ada rencana buat ngeluarin single dulu? Bisa cuman kayak karena lagu udah ada 10 Udah sebenarnya. banyak, udah banyak. Udah ada 10. Kita udah ready itu udah final yang 5 lagu. Tinggal 5 lagu lagi. Jadi kayak ya udahlah langsung gitu. Keren ya, Mungkin- produktif banget iya. ya. Iya, mungkin nanti dilihat lagi ya kan kalau udah lagu apakah nanti satu-satu dulu dikeluarin gitu lagunya sama video gitu atau apa. Kemarin udah sempat ngeliris video klip. Sudah kita punya 3 ya. Kita punya 3, tapi yang rilis baru 2 yang fight. Share dong. Teman-teman bisa nemuin. Bisa temuin di YouTube dan di YouTube dan di YouTube channelnya apa? YouTube channelnya ada Binaural Beats Official. Terus di IG-nya juga ada Binaural Beats 16 ya. Pokoknya Binaural Beats Official. Kumaha lamun 17. Binaural Beats underscore mana baheula urang. Ya. So kan ngobrol di Iya. tukang ngobrol di luar. Binaural Beats kan. Official. Jadi kalian bisa cek di Binaural Beats Official IG dan YouTube. Dicek aja di situ. Kalau bisa sih Binaural Beats kalau di YouTube ya karena agak susah nama penyebutannya gitu. Jadi kalau ketika kamu ngetik Binaural Beats pasti keluarnya gelombang gitu. Ya, gelombang. Gelombang suara, gelombang otak. Nah, itu buat teman-teman semua yang coklat friends di rumah yang pengen ngepoin nih si Binaural Beats ini dan karya-karyanya, lu langsung cek aja YouTube mereka, Instagram mereka dan yang lain-lain, dan lu bisa dapetin juga materi-materi mereka di digital platform. Oke. Mantap. Kali ini di sesi ini gua khusus kasih coklat friends di rumah video klip salah satu band dengan title Budaya Penyesatan. Yang tak bisa menyapa kejabayangan
Gimana perasaan lu setelah lu ngeliat itu? Mungkin teman-teman ada yang mau ngomentarin tuh. Aduh, iya. Ya gimana ya, video klipnya bagus sih. Jadi cuman gua jadi ngakak sendiri lihat dia gitu. Namanya juga metal kan, Ya. jadi harus pakai eyelash, Iya. apa eyeliner. Ya. Gue masih inget didandanin gitu tuh. Aduh, ampun. Si Gary Jenaka. Nah, tapi pakai inilah, pakai Nah, Gatsby. ngomong-ngomong soal video klip, mungkin di episode selanjutnya video klip lu bakalan kita tayangin juga. Oke. Nah,
Video klip lu yang jadi jagoan lu, yang udah lu produksi apa tuh? Kita punya 3 video klip tuh. Apa aja? Ada lagu yang Thanatophobia, terus lagu Pentatonic Version. Pentatonic Evolution. Lalu ada lagu For Honor. Yes. Dan waktu itu kita lagi garap sih sebenarnya Fighter waktu itu. Cuman baru 50% gitu, jadi belum total, jadi belum beres gitu. Nah, kalau lagu yang paling video klip yang paling di kita favorit gitu tuh yang Thanatophobia itu. ya. Thanatophobia. Topobia. Artinya Menceritakan itu soal apa tuh? ketakutan seseorang terhadap kematian. Jadi orang kan pada takut kegelapan, kematian gitu. Kan orang pada hijrah tuh mana? nyata lagu religi, binaro beat religi gitu. Jadi banyak hal yang kayak kan kadang-kadang orang yang sebelum tidur takut mati, terus kalau nggak dia lagi di pesawat atau di mana-mana gitu. Nah, ini borangan. Oh, Ya, jadi inspirasinya dari ini. Dia itu borangan gitu. Jadi ya kita bikin lagunya gitu. Berarti ada beberapa video klip yang udah dirilis. Proses produksinya tuh kayak gimana? Produksi video klip. Ya, yang tadi Thanatophobia. Thanatophobia. Iya. Jadi kalau yang Thanatophobia itu kebetulan video klip pertama kita kan itu. Jadi memang itu Produksi di mana? produksi di studio. Oh, di Studio private kita di Royal Kemandungan di Rumah Riko di studio. Jadi kita produksi di situ karena awal mula bikin gitu. Kita coba bikin gini. Lalu kita ada kameramen teman-teman ya kayak Wisnu, udah gitu Aryo dan Prima gitu. Jadi kru yang sangat baik hati. Lalu kalau untuk video klip yang lain kita banyak ambil di luar. Ada yang di kebon. Kebon sih maksudnya di luar gitu. Terus ada yang di rumah kosong ada. Emang yang pertama tuh bener-bener emang mungkin pertama ya. Jadi bener-bener kayak semuanya serba sendiri gitu. Oh, mantap. Jadi editor sendiri. Mungkin emang kan dari si vokalis juga kan basicnya emang seni gitu kan ya. Jadi ya udahlah coba nanti tag dulu aja. Mungkin nanti gue bisa edit gitu kan. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi benar-benar itu yang keren semua. Dari band-band. Jadi emang militan ya. Jadi mungkin kita semua dari semua sendiri. profesi maksudnya dari setiap personil profesinya beda-beda kan. Jadi kebetulan ini ada yang seni, ini basic. Jadi masing-masing punya basic. Tapi lu pakai baju coklat di video klip itu? Enggak. Oh, enggak. Oh. Dikira lu pakai baju coklat, baju dinas. Iya, Norman Kamaru di dia itu. Norman Kamaru. Cluenya udah ketahuan lah. Tapi mau dagang bubur mah bro-nya. Mau insya Allah mau aman ya mah. Naik parasut, hobinya terbang. Terbang enak, bukit terbang. Jadi papatong ya. Nah, lu kan udah gabung nih di DC Studio Gigs. Sebelum di Pride Palace, di tahun-tahun sebelum ada pandemi, sebelum ada corona, itu ada di studio lain. Nah, saat ini kalian juga aktif kembali. Nah, yang gua mau nanya, tolong kalian ulas mengenai DC Studio Gig, pendapat kalian yang bisa kalian tangkap setelah kalian aktif kembali dalam program latihan bareng Studio Gigs yang dilaksanakan di Pride Palace. Nah, sama aja sama sebelumnya atau ada perbandingan apa tuh gitu yang dirasain sama lu? Keren banget sih untuk sekarang gitu. Jadi kita ada wadah gitu. Yeah. Kebayang nggak kita waktu dulu ngeband, gue tahun 2007, 2008 ngeband tuh bingung mau ngapain gitu, ngeband ye cari-cari festival, cari-cari wah gitu, bener-bener cari-cari ini. Kalau sekarang yang dan yang sebelumnya juga gitu, yang sebelumnya dulu mah studio yang dulu. Tapi memang berjalan gitu ya, tapi ya udah gitu berjalan aja gitu. Kalau yang sekarang kita benar-benar tahu job desk, kita tahu jelas di grup WhatsApp, masuk grup WhatsApp juga, terus kita benar-benar dikasih tahu, di briefing, dan benar-benar rutin latihan sebulan itu 4 kali latihan gitu. Ya itu lebih kayak ada rutinan seminggu sekali 2 kali kan, bukan pengajian rutin. Iya sih ya, rutinan. Kalau dulu kan 2012 ke bawah kan
rame tuh gigs ya Iya, di iya. Sukabumi ya. Ya. Terus udah hilang lagi tuh dengan adanya DC Studio Gigs kan jadi ada lagi gitu dan jadi rutin gitu nya, nggak harus nunggu harus sebulan sekali kah 2 bulan sekali ada acara gitu. Jadi ini mah rutinan lah gitu. Tinggal mau, jadi tinggal mau gitu sekarang udah ada cangkirnya gitu. Lu tinggal mau ngeband dengan serius. Jadwal udah dibikinin. Jadwal Iya. dibikinin, coba bayangin. Lu jadwal dibikinin, studio ada, lu tinggal ngegidik ke studio, Gidig ngegidik gitu, latihan, udah dan Bisa sharing gratis, dengan bisa kawan-kawan. sharing. nggak bayar, Tinggal apa lagi gitu. Dulu mah kita nyari studio, ya tutup teh ya. nggak ada orang yang Satu satu lagu mah, lagi. satu lagu lagi, Simbal Nah, Popes. yang paling mungkin bener gak sih lu bisa sharing sama band-band lama, band-band baru Betul, dari betul berbagai sekali macam itu. genre Betul. gitu. Ya. Dari apa reggae, ska, punk. Jadi membawa dampak yang positif kah buat Positif Sangat. sekali. Ini kalau ini ada di zaman dulu mah udah jadi surga lah bagi para musisi ya? musisi di Sukabumi dan kota-kota lainnya gitu. Mantap. Satu kata dari masing-masing personal buat DC Studio Gigs. Kata untuk program ini amazing. Karena di program ini kita bisa sharing bareng, memperluas wawasan, terus bisa tahu apa? Kita tahu channel ke sana ke sini gitu. Jadi benar-benar baik untuk band itu sendiri dan band itu pun bisa expand itu bisa memperbanyak jaringannya dan akhirnya bisa sukses di dunia permusikan. Ya kalau dari gua sih untuk program ini gila sih. Dalam artian gila itu apa ya? Jadi emang bener-bener ngebuka gitu untuk band-band yang mau merintis atau baru-baru jadi atau gimana ya. Jadi emang program ini tuh bener-bener menatar, dalam artian menatar band-band dari membimbing dari bawah sampai ke atas gitu. Jadi emang bener-bener membuat kita punya wadah gitu. Dalam artian wadah di sini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kayak yang tadi disebutkan oleh Haji. Mungkin dari situ keuntungan dari band-band kita ya. Maksudnya dari band yang ikut program ini gitu. Bisa saling mengenal, bisa jadi satu wadah. Jadi membuka link-link luas, lebih luas lagi. Jadi kita untuk jadi satu band itu bisa benar-benar berkembang dengan adanya program ini gitu. Oke. Kalau dari gua sih ya satu kata, sugoi. Sugoi. Jadi ya udah sedikit banyaknya sih udah diwakilkan ya, balik lagi. Sugoi itu namanya. Sugoi itu luar biasa. Oh, luar Nah, biasa. Nah gitu. Sedikit banyaknya sudah diwakilkan, cuman ya ini tuh program ini tuh bisa apa ya, membuat band-band baru tuh ada apa ya namanya, ada arah gitu loh, nggak kayak kita punya karya terus bingung mau kemana, terus kayak event-eventnya nggak ada gitu kan. Jadi ada wadah lah ya ke situ-situ lagi sih ya baliknya gitu sih. Ya kalau gua ya satu kata ya wadah, mau apa lagi gitu, karena diibaratkan kayak DC Studio Gig ini tuh kayak mangkok. Mau itu isinya nanti ada Ada mie. mie, iya bener, Ada keroncong. bubur, ada es apa gitu kan, macam-macam tuh. Jadi ibaratnya kayak macam-macam genre Tinggal ada satu, haronya. ada tempatnya gitu, satu tempat yang sama gitu, kayak gitu. Luar biasa. Pas ngobrol sama seriusnya. Eta. Mengenai DC Studio Gigs udah dipaparkan sama kawan-kawan nih. Nah, sekarang gua mau nanyain juga soal Extra Talks, karena memang Extra Talk kan baru aja kita gelar nih di kesempatan di 2021 ini. Ya, di mana pandemi melanda kawan-kawan semua di seluruh kota sampai musisi kita. Ya, begitulah gitu kan kondisinya. Tapi kita mencoba untuk
still exist, still konsisten di jalur kita. Nah, gua mau tahu juga pendapat kalian, mau itu masukan, mau itu kritikan, silahkan untuk Extra Talks. Kalau untuk kritikan nggak ada sih, udah keren banget sih ini ada DC Extra Talk ini, karena di dalamnya bener-bener dikupas abis gitu si band, karya band itu. Jadi halayak banyak, masyarakat bisa lebih tahu dengan lebih jelas lagi si band itu apa kesibukannya, si band itu apa karyanya, si band itu sekarang sedang ngapain gitu. Jadi benar-benar kembali lagi wadah yang sangat tepat untuk permusikan di dunia musik Indonesia. Ada yang mau nambahin gak nih? Ya jadi Extra Talk ini jadi bisa lebih mengenal band ya, mengenal band kita. Jadi mungkin yang belum tahu di luar sana, mungkin dengan adanya acara ini jadi bisa mengangkat nama band itu sendiri. Jadi mungkin ini acara yang cukup sangat-sangat bagus ya untuk kedepannya, mungkin dari band-band baru juga. Jadi mungkin masyarakat luas. Jadi Sukabumi pun punya. Ya, Punya. gitu. Nah, Nggak usah punya cari ke tempat. Jakarta, Iya. Bandung, nggak usah. Sukabumi. Gitu. Mau nambahin, Pak? Udah sih. Udah, saya tuh keren nyanyi sepatu bro, ker konsen. Nah, berarti banyak banget sesuatu yang kalian dapetin dari Extra Talks, dari studio gigs ya kan. Betul. Nah, kita ada di penghujung acara nih bro. Aduh, sangat disayangkan waktu kita sangat terbatas. Nah, kita langsung closing statement aja buat Coklat Friends di rumah dari kalian masing-masing. Silakan. Ya intinya kalau lu punya band, pokoknya lu nggak ada alasan lagi untuk males-malesan, karena Extra Talk ini sama DC Sautot ini ya udah menyediakan wadahnya untuk kalian. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian untuk males atau tidak ada wadah untuk band kalian lebih maju lagi. Mantap. Kalau gua sih keep metal, total, ngeband, manggung, and you will get what you want. Ya dari gua sih, kalau lu punya karya ya keluarin, ide-ide jangan ditahan-tahan lah. Mumpung ini sekarang juga ada wadahnya juga. Ya Suka tunjukin. jangan kalau ditahan-tahan mah ya bro ya. Ya itu. Pokoknya keluarin aja ide-idenya. Bikin musik kah, bikin liriknya kah di band kalian. Bikin Mumpung ada masalah wadah. ya. Ya, waduh. Mumpung ada wadahnya. Inilah saatnya gitulah pokoknya mah. Mantap. Inti nama hayu gara-gara rabung bro. Ya itu bro. Mumpung adang kemat teu ada nyesel bro, Anda Aduh, teh orang nyesel. Jepang kayaknya. Nah, itu dia ya. Mumpung ada, kapan lagi kita sama-sama berbeda-beda bersama-sama. Nah, saya ucapkan terima kasih buat band Studio Gigs yang sudah hadir hari ini, Binaural Beats. Ya. Dan kru, saya Faisal undur pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nah, terima kasih Coklat Friends di rumah. Jangan lupa kalian subscribe dan share tayangan ini sebanyak-banyaknya. Kalau bukan kalian yang peduli dengan pergerakan kami, mendukung pergerakan lokal, lantas kapan kita bisa bersama-sama bangga membesarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gue Faisal undur diri, terima kasih untuk semua. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Ekstrakan Harimu.